Sejarah seringkali ditulis di atas kertas putih bersih. Namun kenyataannya, kedaulatan sebuah bangsa seringkali lahir dari ruangan-ruangan gelap yang penuh asap cerutu dan kesepakatan rahasia. Hari ini, kita tidak akan membahas pertempuran heroik di garis depan, melainkan sebuah transaksi dingin di kaki gunung yang sunyi. Sebuah transaksi yang dikenal sebagai Red Drive Proposal. Tahun 1948 adalah tahun paling kritis bagi negara yang baru lahir bernama Republik Indonesia. Bayangkan, sebuah negara yang baru berumur 3 tahun namun sudah dikepung dari segala arah. Di laut, blokade Belanda mencekik ekonomi. Di darat, garis Van Mook membelah wilayah kita seperti luka yang menganga. Pasca agresi militer Belanda I, dunia internasional Uni Soviet mengusulkan ke PBB mengirim komisi 3 negara. Richard Kirby dari Australia, Paul van Zeeland dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika. Mereka mempertemukan Indonesia Belanda di sebuah tempat netral yang unik. Geladak kapal perang Amerika, USS Renville, tidak menyelesaikan masalah. Perjanjian Renville justru menambah masalah bagi internal Republik. Perdana Menteri Mr. Amir Syarifuddin, tokoh intelektual sayap kiri yang memimpin perundingan, dianggap gagal total. Wilayah Indonesia menyusut dan terkurung dengan wilayah pendudukan Belanda. TNI dipaksa mundur hijrah dari kantong-kantong gerilya di Jawa Barat dan Jawa Timur ke wilayah RI di Yogyakarta. Kepercayaan rakyat runtuh. Januari 1948, Amir Syarifuddin jatuh dari posisi Perdana Menteri. Mundur dengan kemarahan dan kekecewaan yang terpendam, membawa pengikutnya ke barisan oposisi, yaitu FDR, Front Demokrasi Rakyat. Di saat itulah, Muhammad Hatta naik panggung sebagai Perdana Menteri baru sekaligus Wakil Presiden. Hatta mewarisi negara yang hampir bangkrut, militer yang terpecah, dan ancaman perang saudara yang mulai membara saat Musso, tokoh komunis legendaris, kembali dari Moskow dengan rencana besar. Di saat Indonesia sedang diambang kehancuran internal, di Washington, Presiden Harry S. Truman sedang memetakan dunia dalam 2 warna, merah atau putih, komunis atau kapitalis. Bagi Amerika, Indonesia adalah kunci Asia Tenggara. Jika Indonesia jatuh ke tangan kelompok kiri di bawah Amir dan Musso, maka seluruh kawasan akan jatuh seperti domino. Maka dikirimlah sebuah pesan rahasia, sebuah peta jalan yang disebut Red Drive Proposal. Isinya adalah sebuah janji manis namun mematikan. Amerika akan memaksa Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Indonesia, asalkan Indonesia bersih dari anasir merah. 21 Juli 1948, kita berpindah dari panasnya Yogyakarta ke udara dingin yang menggigit di kaki Gunung Lawu. Di sini, di tepi Danau Sarangan yang tenang, kabut seringkali turun begitu rendah hingga menelan pandangan mata. Di tepi danau ini, berdiri sebuah bangunan bergaya kolonial yang megah, Hotel Huize Hansje. Tempat ini dipilih bukan karena keindahannya, tapi karena isolasinya. Tidak boleh ada pers, tidak boleh ada mata-mata, tidak boleh ada bocoran. Di dalam salah satu ruang pertemuan hotel inilah, nasib ideologi bangsa ini akan ditentukan dalam sebuah perundingan yang menentukan arah sejarah selama puluhan tahun ke depan. Mari kita lihat siapa saja yang hadir di ruangan itu. Di satu sisi meja, duduk para elit Republik. Ada Muhammad Hatta, sang arsitek taktis.
Di sampingnya ada tokoh-tokoh masyumi seperti Muhammad Natsir dan Sukiman, serta diplomat ulung Muhammad Rum. Tak ketinggalan sosok yang memegang kendali keamanan, Kapolri Jenderal Sukanto. Soekarno sebagai presiden hanya sebagai simbol negara dan tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan negara ada di tangan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Di sisi lain meja duduk perwakilan dari Paman Sam, Merle Cochrane, diplomat yang tajam, dan Gerald Hopkins, penasehat kepercayaan Presiden Harry S. Truman. Dan yang paling mengejutkan, hadir pula Dirk Sticker, Menteri Luar Negeri Belanda. Lawan dan kawan duduk dalam satu meja, dipersatukan oleh satu ketakutan yang sama: komunisme. Bayangkan ruangan itu, remang-remang, hanya diterangi pendar kuning dari bohlam pijar yang menggantung rendah dan cahaya bulan yang menembus jendela kaca besar. Asap cerutu menggantung tebal di bawah langit-langit. Merle Cochrane condong ke depan, suaranya berat, menekan. Tuan Hatta, Washington tidak punya waktu untuk diplomasi basa-basi. Kami melihat apa yang terjadi di jalanan Yogyakarta dan Madiun. Kami melihat Musso dan Amir mulai mempersenjatai rakyat. Jika Anda membiarkan mereka, maka jangan harap 1 sen pun bantuan dari kami, dan jangan harap kami akan menghentikan Belanda. Hatta terdiam. Ia dikenal sebagai pria yang paling tenang dalam badai. Ia melirik ke arah Jenderal Sukanto, lalu kembali menatap Cochrane. Hatta menjawab, "Indonesia bukan barang dagangan, Tuan Cochrane. Kami tidak ingin menjadi pion dalam perang kalian dengan Soviet. Namun, kami juga sadar bahwa rumah kami sedang berantakan. Jika harga untuk kedaulatan penuh adalah ketertiban di dalam negeri, maka Republik akan menegakkan ketertiban itu dengan tangannya sendiri." Inilah saat di mana tombol kedaulatan ditekan. Hatta menyetujui secara implisit untuk melakukan pembersihan terhadap kekuatan sayap kiri. Di imbalannya, Amerika akan menjamin pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia dan menghentikan ambisi militer Belanda. Keputusan di Sarangan segera memicu gelombang panas di lapangan. Pemerintah menjalankan program RERA, reorganisasi dan rasionalisasi militer. Pasukan-pasukan sayap kiri dipreteli senjatanya, unit-unit mereka dibubarkan. Merasa dikhianati dan dipojokkan, kelompok kiri melakukan perlawanan. September 1948, hanya 2 bulan setelah pertemuan Sarangan, meletuslah peristiwa Madiun. Kota yang hanya berjarak singkat dari Sarangan itu menjadi saksi bisu bagaimana perintah dari Huize Hansche dilaksanakan. Saudara menembak saudara. Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang menandatangani Renville, akhirnya dieksekusi mati. Musso tewas dalam pelarian. Amerika Serikat tersenyum melihat tindakan tegas Hatta. Baginya, Hatta telah lulus ujian. Ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada Desember 1948 dan menawan Soekarno-Hatta, Amerika melakukan sesuatu yang tak terduga. Mereka mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi Marshall Plan kepada Belanda jika Belanda tidak segera meninggalkan Indonesia. Belanda yang semula merasa di atas angin, tiba-tiba kehilangan pelindung utamanya. Jalan menuju konferensi meja bundar di Den Haag terbuka lebar. Tahun 1949, kedaulatan akhirnya diserahkan. Namun, mari kita renungkan. Kedaulatan yang kita nikmati hari ini, gedung-gedung tinggi yang berdiri, bendera yang kita kibarkan, dan paspor merah putih yang kita pegang, semuanya berakar dari keputusan sulit di kaki Gunung Lawu.
sebuah kedaulatan yang harus dibayar dengan luka perpecahan ideologi yang bekas lukanya bahkan masih terasa hingga puluhan tahun kemudian. Proposal Merah bukan sekadar teori konspirasi. Ia adalah bukti bahwa dalam politik internasional tidak ada makan siang gratis. Kedaulatan adalah transaksi. Hotel Huise Hanshe di Sarangan kini mungkin sudah berubah, namun dinding-dindingnya tetap menyimpan rahasia tentang malam di mana para pendiri bangsa ini harus memilih antara idealisme atau realitas politik yang kejam. Hatta telah memilih, dan sejarah dengan segala darah dan air mata mencatat bahwa pilihan itu berhasil menyelamatkan Republik meski dengan harga yang sangat mahal. Saya Muhammad Usman dengan nama pena Langit, mahasiswa S2 Kajian Sejarah dan guru sejarah di SMA Negeri 1 Boja. Terima kasih telah mendengarkan episode Proposal Merah. Sampai jumpa di catatan sejarah politik tersembunyi berikutnya. Salam sejarah.